Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 pada mata pelajaran pengolahan angka atau spreadsheet kita akan mempelajari berbagai macam rumus. Yang pertama yaitu rumus atau fungsi right dan left. Kedua, rumus atau fungsi lookup. Ketiga, fungsi if. Keempat, fungsi sum. Kelima, fungsi max. Keenam, fungsi min. Dan yang terakhir adalah fungsi average. Oke, di sini saya sudah ada soal. Kebetulan ini soal dari LSP, yaitu mengoperasikan paket program pengolahan angka. Nah, ini saya membahas kali ini pada halaman 4 atau pada daftar peminjaman bulan Desember. Oke, langsung aja. Jadi, tahap awal sebelum kita buat logo, kita buat dulu tabelnya. Seperti berikut ya. Oke, kalau udah kita buat headernya, maka klik pada nomor 6, baris 6, lalu klik wrap text, klik middle align, dan klik center. Nah, ini kita tinggal sesuaikan seperti bentuk pada soal. Oke, model seperti ini ya. Kalau sudah, kita bikin datanya dulu. Lalu kita buat garis dulu. Setelah di blok dari A6 sampai dengan I14 pada menu font, pilih bottom border, lalu klik panahnya dan pilih alt border untuk memberikan garis. Ini saya bikin center dulu ya. Kalau udah, terus jumlah gaji agar sesuai dengan soal dari A11 sampai dengan H11 merge. Lalu yang gaji tertinggi juga di merge, gaji terendah merge and center, dan rata-rata gaji
marker. Jadi fungsi pertama dari fungsi wrap text adalah pada saat penginputan atau pengetikan di suatu sel, jika kolomnya tidak muat, maka tulisan tersebut akan muncul di paragraf berikutnya dalam satu sel yang sama. Contohnya seperti ini. Dan fungsi dari merge cell yaitu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah, di soal seperti ini ya, dia rata kanan. Nah, di sini kita bikinnya itu gaji pegawai. Nah, di sini kita singkat aja. Coba kita cek soalnya. Nah, ini gaji pegawai dicari berdasarkan kode pegawai dihubungkan dengan tabel 2. Tabel 2 ada di mana nih? Ah, ini tabel 2 nih. Nah, berhubung tabel 2 ada di sini, atau tabel data, nah untuk belajar kita tulis aja di sini. Tabel terus kode gaji. Nah, terlihat jelas di Excel-nya ya, di soalnya. Kita harus mengetik 01 pada kode. Nah, sedangkan di Excel tidak menerima. Karena 01 adalah angka. Jadi caranya gimana? Caranya yaitu, sebelumnya kita blok dulu. Dari C18 sampai dengan E18 atau pada baris kode, lalu pada menu number kamu pilih general diganti menjadi teks, maka kamu input lagi. Nah, di sini bisa terlihat jelas ya. Jadi 01, 02 dan 03 di sini udah menjadi tipe datanya menjadi string atau teks. Untuk gaji pegawai itu 3 juta, 2 juta, 1 juta 500. Nah, berhubung kita agak kesulitan membaca, oh ini nolnya berapa ya? Biar kita mudah membacanya, caranya kita blok dulu pada baris gaji pegawai atau dari sel T19 sampai dengan E19 kita rubah tipe datanya menjadi accounting. Nah, seperti ini. Nah, ini pesan error nih. Kenapa nih terjadi pesan error? Karena kolomnya tidak muat. Oke. Ini ya. Saya kasih garis all border. Nah, sambil kalau udah selesai kita baca lagi soalnya nih. Di sini soalnya nama pegawai, kode pegawai dan jumlah masuk sesuai isian sudah. Status dicari berdasarkan kode karyawan, jika AD maka administrasi, jika PL maka pelayanan, jika OB maka office boy. Jadi kita di sini menggunakan fungsi if. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke fungsi if, kita harus mengenal atau belajar fungsi write. Contoh seperti ini. Jadi, misalkan write itu adalah sisi kanan. Contoh di sini X sama dengan write kode pegawai atau C7. Nah, kanan kita mau ambil apa nih di status? Yang kita butuhin adalah
kata-kata di belakangnya atau 2 kalimat di kanannya kode pegawai. Jadi C7 menunjukkan dari alamat sel, kalau di sini X ya. X itu menunjukkan alamat sel, terus titik koma. Ini adalah jumlah karakter yang mau kita ambil. Jadi di sini right dari kanannya C7 atau kode pegawai, kita mau mengambil AD-nya atau sebanyak 2 kalimat atau 2 karakter. Nah, kita dapat ya. Jadi kita butuh 2 karakter nih dari masing-masing kode pegawai. Nah, terus di soalnya diminta dicari berdasarkan kode karyawan jika AD administrasi, PL pelayanan, OB office boy. Jadi kita tambahkan fungsi if sama dengan if buka kurung right buka kurung right-nya kode pegawai sebanyak 2 karakter sama dengan AD. Nah, ini adalah logical test-nya. Ya. Jadi, jika kode pegawai kanannya kode pegawai sebanyak 2 karakter adalah AD, jika benar administrasi. Nah, jika salah if right kode pegawai sebanyak 2 kalimat atau 2 karakter sama dengan PL kutip. Nah, jika PL maka layanan. Nah, setelah itu di sini variabelnya hanya ada AD, PL, dan OB. Nah, dalam ketentuan atau dalam perumusannya, dalam menuliskan rumus, kita bisa langsung nih. Jadi tidak perlu menggunakan kata if lagi. Jadi bisa kita singkat di sini, langsung aja value jika bukan AD dan bukan PL pada kode pegawai, maka statusnya adalah office boy. Seperti ini ya. Coba kita copy paste ke bawah. Nah, sudah selesai. Terus, untuk mencari gaji pegawai, dicari berdasarkan kode pegawai dihubungkan dengan tabel 2. Nah, di sini untuk mencari untuk menampilkan data berdasarkan baris, kita menggunakan fungsi lookup kurung. Lookup value-nya apa? Penghubung antara kode pegawai dengan tabel 2 adalah kode pegawai. Tapi di sini diminta hanya 2 karakter atau kita mau ambil depannya sebanyak 2 karakter. Atau left ya. Left buka kurung C7 titik koma 2. Nah, jadi kita mau ngambil 01, 02 sama 03 aja. Titik koma tabel arraynya mana? Database-nya dari tabel 2. Kita blok dari C18 sampai dengan E19. Nah, berhubung kita akan copy paste ke bawah supaya dia posisinya tidak berubah tabel arraynya, maka kita harus memberikan absolute atau tekan F4. Lalu row index numerik maksudnya apa?
baris keberapa gaji pegawai pada tabel 2. Kalau kode itu adalah baris ke-1, berarti gaji pegawai baris ke-2. Nah, seperti ini. Oke, copy paste ke bawah. Nah, berhubung gaji pegawai, uang transport, uang makan, gaji bersih, itu adalah tipe datanya adalah akunting, maka kita rubah tipe datanya. Jadi, akunting. Yes, selesai. Uang transport 10% dari gaji pegawai. Jadi gimana tuh? Sama dengan F7 dikali 10%. Terus uang makan. Jumlah masuk dikalikan dengan 10.000. Nah, di sini kita mengambil dua kata dari jumlah masuk. Karena apa? Karena misalkan kalau kita langsung begini, langsung kita dikalikan 10.000, maka hasilnya adalah value. Atau tidak bisa dijumlahkan atau dikalikan. Sehingga caranya gimana? Left E7 titik koma 2 sebanyak 2 karakter dikali 10.000. Nah, bisa kan? Nah, sekarang untuk menghitung gaji bersih. Di sini gaji pegawai tambah uang transport tambah uang makan. Ya, tinggal pakai menggunakan sum aja ya. Sama dengan sum, buka kurung, gaji pegawai, uang transport, uang makan. Selesai deh. Ya, copy paste ke bawah. Nah, untuk menghitung jumlah gaji, kita masih pakai sum. Sama dengan sum, buka kurung. Yang mau dijumlahkan apa? Gaji bersihnya. Atau dari sel I7 sampai dengan I10. Untuk mencari nilai tertinggi, sama dengan max, buka kurung, I7 sampai dengan I10. Untuk menghitung gaji terendah, sama dengan min, buka kurung, I7 sampai dengan I10. Menghitung rata-rata gaji, sama dengan average, I7 sampai dengan I10. Selesai deh untuk materi pembahasan pada kali ini. Nah, sekarang kita mau nyocokin nih. Wah, kita belum buat logonya nih, belum buat kop surat. Caranya gimana? Nah, di sini gambar bisa kita ambil dari mana aja ya. Caranya gimana? Insert picture. Nah, gambarnya bebas ya. Kita cari gambar dulu di sini. Contoh saya gambar logo ini. Ini kita kecilin ya. Klik kiri diagonalnya, tahan klik kiri mouse-nya, geser, hingga kira-kira cukup, lalu lepas kiri mouse-nya. Nah, ini kita merge dulu biar kelihatan senternya. Lalu di sini dia menggunakan word art ya. Berarti insert word art. Nah, tinggal pilih deh mau yang mana. Misalkan yang ini nih. PT-nya apa tadi? Armada Rental. Nah, huruf E kan kegedean nih. Kita kecilin aja. Di home. Ini hurufnya kira-kira
18 lah ya. Lalu di situ daftar peminjam. Daftar peminjam bulan Desember 2019. Ini kita bold, kita rubah hurufnya jadi 16. Terus ini bold lagi, Jalan Joglo Raya nomor 98 Jakarta. Telepon 021 586 2020. Nah, selesai deh. Oke, untuk materi hari ini hanya seperti ini. Begitu juga materi yang saya berikan pada saat praktek di laboratorium SMK. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon dipelajari lagi fungsi-fungsi rumusnya, terutama dalam mencari untuk fungsi if, lalu fungsi right, lookup, lalu fungsi left, fungsi sum, argmax, min, dan average. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.